bikin konten tuh. Cuman kalau bro, krunya banyak banget ya. Gua kagak pakai kru jadi konten. Tapi kita itu subscribe-nya udah banyak bro. Belum nih. Subscriber saya baru 160.000. Tolong kasih tahu semua orang supaya subscribe, terutama kaum wanita karena 99% yang subscribe laki-laki. Gak ada. Apa lu itu? Live. Itu artinya belum setara. Ya. Kayak gitu. Ya, tolong dikasih tahu supaya perempuan sekarang laki-laki supaya subscribe kalau semua. Oh iya. Iya. Iya, tolong subscribe. Apa? Jangan ragu-ragu. Oh, belum tahu. Buka web. Buka web. Buka tab baru lagi. Masuk ke YouTube. YouTube. Ono Center. Ketik Ono YouTube. Ono. Tulis Ono Center. Center. Nah, Ono. Itu itu Ono Center. ini belum subscribe tuh. Kita mulai kuliah lagi ya. Tolong di subscribe. Ini tentang Tolong kasih tahu semua kaum wanita untuk subscribe karena 99% yang subscribe laki-laki. Nah, terus. Ini kayaknya gue berani gitu ngomong pada ada bini gue ngomong berani. Parah. Bintang 5. Kenapa aja lu bintang 7? Bikin kepala pusing. Oke, balik lagi ke web. Balik lagi ke webnya. Webfig. Nah, Oke, udah masuk ya? Masuk web konflik. Sudah. Udah? Ya, udah langsung masuk kan? Udah masuk. admin. 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 Ini itu tadi subscribe. Oke. Klik webfig. Itu sorry bentar tadi. Quick set. Itu apa itu? Ada 10 itu apa? Itu DHCP, Pak. Oh, yang Ya, wifi. udah dari situ dah. Itu Oh. di skip aja, lupakan dulu. Oke. Masuk webfig. Oke. Sekarang yang pertama kali di set di makhluk ini, kalau kita masih pemula banget, mungkin ini Malik tolong gue dikoreksi ya. Kalau masih pemula banget, yang pertama kali kemungkinan besar yang perlu kita konfigurasi adalah wifi-nya doang. Iya. Yang lainnya nggak perlu dikonfigurasi. Oke, kita akan konfigurasi wifi. Oke, masuk ke wireless atas. Semua ya? Iya. Boleh. Ya. Masuk wireless atas. Terus itu ada kelihatan Klik. ada wireless yang lagi aktif tuh. WLAN 1. Oke, WLAN 1 bisa diklik WLAN satunya. Nah. Nah, namanya bisa kita ganti sih sebenarnya. Biasanya kita cuma ganti namanya. Misalnya kepala desa, apa gitu. Nah, nama terserah ya? Enggak, ntar dulu. Sini kan skenario mau ngambil sumber internet nih ceritanya. Oh, ini Itu- kalau gua jadi ini ya, kalau gua Iya. jadi klien, gua nggak bisa. Gua nggak bisa kan? Bisa aja mau diubah, tapi mati internet. Tapi mati, jangan. Gimana? Ini buat mereka aja kan? Oke. Siap. Oke, buat anda kalau enggak, sorry. Kalau enggak, kita kasih lihat konfigurasi yang ini dulu ya. Oke. Baru kita ngasih tahu yang buat yang ini. Jadi kondisinya gini. Itu wifi yang ada di depan, dia jadi kayak laptop. Dia nyambung ke wifi-nya hotel. Ya. Kalau yang ini depan. Karena saya butuh internet, saya jadiin wifi simultaneous jadi kayak laptop, dia jadi user, jadi pelanggan, jadi klien, dia masuk ke wifi punya hotel. Cuman nanti wifi yang ada di depan ini bukan jadi pelanggan, jadinya jadi hotelnya, gitu ya. Nah sekarang untuk jadi hotel, oke, buat langganan ke hotel, Klik scan. klik apa? Scan. Scan. Ini caranya buat nyolong internet ya. Teknik nyolong internet hotel. Udah siap? Klik scan. Dia ngelihat ke ada wifi apa aja. Start. Oke. Langsung kelihatan ada wifi aja. Cibening, Raja Wali. Ada banyak banget. Yang menarik yang namanya Raja Wali ya. Ya. Yang menarik kalau Raja Wali diklik. Oke. Terus Connect. enggak cuma gitu aja. Iya. Udah. Karena nggak di security, kecuali ada security baru. Ada security baru ada tambahan apa. Tapi udah gitu aja nyambung selesai. Udah tinggal klik connect aja. Selesai ya? Ini belum diklik connect. Iya, Hah? klik aja.
Nggak apa-apa, klik aja. Udah gitu doang. Udah. Kok di Nyambung nggak? sih? Hah? Kok dikonekkan? Emang kenapa? Yang common room coba. Kita ikut yang itu ya? Mau nanya passwordnya gimana? Gimana kan punya Hah? Kalau ada passwordnya gimana? Tinggal ditambahin aja di security profile, add passwordnya dulu. Kalau kita passwordnya gimana? Hah? kasih Kalau nggak tahu passwordnya, biasanya wifi kalau yang default banget cari tombol WPS, klik, beres semua. Oh, gitu. Tombol WPS yang mana? ada di Ada tulisannya kok alas. di tiap perangkat. Coba ada tombol WPS. Nah, ada yang hitam. Ini nih. Sekali tombol. Jadi nggak pencet kok. Pencet. Tombol aja pencet. Iya. Chat sekali aja. Iya. Tapi nggak mau gitu jahat. Kita kan orang desa harus yang baik dan benar. Harus jujur tahu. Harus jujur, dosa. Udah pada connect. Udah. Nah, ini belum. Yang ini enggak. Kenapa? Nggak connect. Oh, mau dikonekin aja. Mau nyoba konekin nggak? Biar Iya, bener mau, connect. mau. Oh, ya udah. Oh, gitu. Lo konekin enggak? Enggak, ini maksudnya konek ke hotel. Hotel ke Raja Wali. Ah, gimana caranya? Tadi Oh, ya udah. Ulang. Ini udah dia ini. Emang layar. Ulang lagi. Masuk ke wireless. Baru sih klik. Happy dapat. Tapi nggak bisa masuk mulut ke Udah, habis dia. Tadi Bikin bisa nggak? Tinggal belakang-belakang itu. Nah, kau connect wireless. Mati. Mungkin dulu aja. Kabelnya sih ada kan? Kabelnya masih beres. Kabelnya masih. Ini masuk ke mana? Udah musim muda. Oke, oke. Yang merah tuh. Itu udah konek. Udah. Ini mana atas? Atas ini. Maksudnya Coba di cek. Kabelnya mana? gue cabut ya, cabut masukin lagi ya. Oke, coba masuk ke browser lagi. Yo, ayo. Oke, matiin dulu. Pak, tapi ini settingan ini hanya berlaku bila kita ngambil sinyalnya itu secara wireless ya. Ya. Kalau misalkan kabel kan nggak usah setting kayak gini. Nggak usah. Beda cerita lagi. Beda cerita lagi, nanti dia otomatis dapat IP dari, jadi colokin kabelnya ke internet, ada colokan internet. Ke sini kan ya? Ya itu ada internetnya, ada colokan internet, Mm-hmm. colokannya ke internet jangan ke LAN. Itu aja sih. Jadi misalnya kita punya modem IndiHome atau apa, oke, ambil kabel modem IndiHome-nya colokin ke internetnya. Berarti kalau misalkan dari kabel IndiHome langsung nih kan langsung ke access point biasanya dia. Cabut akses point-nya pindahin Ke sini dulu, dari sini baru ke access point. Boleh. Akses point-nya tetap mau dipakai. Ya, artinya kan mau nyambung ke tempat yang lain lagi. Oh iya. Oh gitu. Sini dulu baru akses. Oh, berarti tanpa access point pun langsung ini bisa ya? Apa gimana? Kan dari kabel IndiHome IndiHome ke sini. bisa.
Bisa. Langsung akses ke sini bisa berarti? Bisa. Klien itu ya? Iya bisa. Baru Di sini kalau- kan ada akses pointnya juga. Oh gitu. Tergantung hardware-nya lagi. Oh iya, yang punya lu nggak ada. Iya. Mikrotiknya ada wireless-nya atau enggak? Oh gitu. Tapi kalau itu ada nggak ya? Ada harusnya. Ada, ini ada. Yang dia enggak. Dia sadis orang. Oke. Oke. Udah? Udah bisa nyambung? Jadi untuk nyambung masukin ke wireless. Udah. Masukin ke wireless. Kalau wireless-nya diklik, Wireless diklik. dalam satu klik, Ini buat nyambung ke sini ya. ya klik. Oke, pilih scan. Scan. Start. Terus ambil yang wali-wali itu. Connect. Udah masih connect. Oke, ini kan connect kelihatan. Udah. Selanjutnya biar dapat IP, Oh belum. belum. Oh harus dia cek klien. Iya. Oh. Oke lanjut. Tapi ini udah ya? Belum juga? Itu yang itu Ikutin aja, aja. nggak apa-apa, ikutin aja. Itu Ulang aja, ulang. Sekarang baru dapat IP, itu baru nyambungin wifi-nya, belum minta IP ke sana kan? Untuk dapetin IP, masukin ke IP bawah, IP ada DHCP client tuh bawah. DHCP client. Oke. Nah itu diklik tuh. Ini ya? Ya, WLAN satunya. Bun, Yang satunya. kok kita punya nggak ada? Soalnya lu belum kerjain. Masuk ke ini. Sudah dihancur. Klik interface-nya, pilih WLAN satu. Oh, les. Jangan semua ya. Ini yang mau kita dapetin wifi-nya dari wifi. Udah, coba scroll. Sudah. Oke, coba di slide. Klik wali-wali. Sorry. Lu pakai kabelan atau pakai? Oke. Udah. Scan-nya harus dulu buat scan. Sekarang masuk ke IP. Ya, klien. Nggak ada sih. Nggak ada dia. Aman. Hah? Pilih aja client. Ada interface-nya, bilang 0, bilang 1-nya. WLAN satunya masih ke bridge itu karena default. Oh, bridge-nya. Harus dibuang dulu. Buang dulu aja. Oh, ada. Gimana? Buang di bridge port. Interface. Masuk ke default-nya. Ini bridge-nya dibuang. Jangan bridge-nya, Pak. Oh, jangan. Ya, nanti Dibuang putus ya? ya. WLAN-nya? Iya. WLAN-nya. Mana? Dibuang, dihapus dulu maksudnya ya? Kalau misalnya itu ya? Yang ini yang Di dihapus? situ nggak usah, udah ada. Enggak, kalau yang itu maksudnya? Iya. Di sininya yang dihapus? Bukan di situnya, di bridge. Itu kan belum. Di sebelah mana sih? Bridge, Pak. Di wireless-nya. Di bridge. Di menu bridge. Oh, dia nggak dimasukin di bridge ya? Dibuang dari bridge. Dia ada di bridge, terus di port. Defaultnya masuk ke situ. Bridge. Di klik bridge-nya. Ada Defcon. Biasanya ada komen, gue biasanya pakai komen. Lu masuk interface bridge. Ya. Coba kalau nggak di depan dulu lah, biar kelihatan dulu lah. Sini gue juga nggak nemu. Di situ udah nggak ada karena itu di resetnya polos, nggak pakai IP tadi. Oh, Mana menu bridge, Ini menu bridge. port, Bukan ada Pak Epi, saya ulang. ke port. Ada Pak Epi. Oh, oh. Ya, hapus. Yang Ini WLAN mati Epi lu. minus. Epi. Nah, Saya awal itu matiin. oke, udah. jangan. Ah. Nih, Langsung ke IP bisa jadi. coba cek. Ya, IF tambah. connect. IF oke. Ini Interface ini. Nah,
Pakai aja langsung apa? Nah, Udah dapat IP. Ada di sini ya. coba ada terminal nggak di situ? Net terminal. Pisting. Itu kan Google. Oh, YouTube coba. Jalan kan? Oke. Udah nggak ada kan? Satu mikrotik kalau nyetingnya barang nggak bakal bisa. Oh, gitu. Udah di set sama dia Udah soalnya. di setting. Nggak mau. Udah di set. Udah berarti yang pakai saja ya? Ya tapi klien itu bisa connect internet. Bukan. Hah? Belum dinat. Ada belum ada. Iya. Harus masuk ke situ. Iya dinat. Al aja. Oh. Sana udah, mulai Udah. tuh. Sana udah. Stepnya gimana biar lihat dari sini nih? Coba lihat dari sini. Ke IP firewall. IP naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Itu di bawah Pak. Nah, IP. Udah diklik. Nah, Oh, udah di situ ya. Ya. Nah, NAT atas. Oh, Yes. nah. Klik NAT. Oke. Itu keluar udah ada NAT-nya. klik aja yang apa Pak? Ini Klik ya? aja itu. Nah, ini. Harusnya gimana? Udah Kalau itu udah. kalau ini udah, kalau Kalau yang di sana masih nih? kosong, add new. Oh. Back lagi. Back. Itu mau dihapus hapus aja, remove, add lagi aja. Oh, kalau nggak remove dulu lah. Ini remove ya, tinggal remove. Nah, Remove. Oke. Sekarang add lagi. Add new. Oke. Ini udah sosnat benar. Ya. Kita lihat interface-nya. Out interface-nya. Out interface-nya ganti ke WLAN satu. WLAN 1 bawah. Ini doang. Ya. Bawahnya action, di action terus. Bawah. Terus di atas tuh yang tadi. Nah, action itu jadi masquerade. Iya. Udah. Curen. Itu doang. Ya. Udah, kali oke. Cuma nih Ini harus keseringan. harus sering. Kalau nggak keseringan, pasti kehilangan ingatan. Nanti ada biasa sama. Nanti ada videonya tinggal ditonton lagi. Jadi pas si Malik ngomong gitu gue rada yang gitu. Hapus di mana? Hapus. Kalau saya pakai satu komen langsung jadi satu perintah dia Pendekan ini gitu, klik Pak. ini ya logo yang langsung teng. Sini. Sekali lagi, kenapa kita melakukan ini semua? Jadi ceritanya gini, kita pengen punya internet, oke. Sementara internet yang ada di ruangan ini WiFi. Jadi saya pengen nyambung ke WiFi itu dan saya pengen nyebarin lagi WiFi ini ke yang lain. Oke. Jadi pertama yang dilakukan di sini adalah kita nyeken wirelessnya apa, terus kita bikin supaya mikrotiknya nyambung ke WiFi sini. Oke, makanya Beres, kan? tadi ke sana. Oke. Beres dia dapat. Terus yang kedua itu kan baru nyambung WiFi-nya doang. Saya masih belum dapat IP address nih dari WiFi itu. Jadi mikrotik tuh harus dikerjain satu-satu ya. Nyambung WiFi. Kalau di Windows kan nyambung WiFi langsung dapat IP address. Oke. Kalau ini enggak, nyambung WiFi-nya doang. Udah gitu, kita masuk ke IP DHCP. Kalau defaultnya si mikrotik yang ini, si WiFi itu nempel ke LAN. Kalau di mikrotik yang itu ya, makanya tadi dilepas dulu dari LAN-nya, dari bridge LAN-nya dilepas. Udah dilepas, sekarang kita ngeset di situ supaya minta IP ke sini, ke WiFi sini. Tapi- Itu pakai IP DHCP client, Client. dapat IP, udah. Jadi dia udah nyambung ke WiFi, dapat IP. Cuman kan IP kita beda nih. IP sini kan 10 sekian nih. IP punya hotel tuh 10 sekian. Sementara ya IP kita 192, 168. Beda nih, beda makhluk. Si hotel nggak tahu bahwa kita punya jaringan 192, 168, nggak tahu. Kita menipu hotel supaya kita bisa lewat hotel tanpa hotel perlu tahu bahwa kita IP-nya 192, 168. Beres ya? Kebayang ya? Jadi kalau diulang pelan-pelan lagi. Pertama kita scan WiFi, kita sambungin WiFi-nya mikrotik ke hotel. Yang kedua,
kita lepasin wifi-nya wifi-nya Mikrotik dari LAN Mikrotik supaya wifi bukan jadi bagian dari LAN. Cara melepaskannya adalah ke Pakai bridge, ini ya. interface bridge, dilepasin. Oh, interface. Interface bridge Ini ya? interface bridge port. Nah itu ada portnya. Entah saya ini ada bridge, bukan situ. Sorry, kiri ada bridge. Nah, Oh, bridge. Nah itu ada port atas kiri. Ya, klik port. Nah itu udah nggak ada interface wifi di situ, hilang. Kalau ada kita hapus saja. Kalau ada dia jadi bagian dari LAN. Mm-mm. Kita pengen wifi-nya bukan bagian dari LAN, dilepasin dulu, udah beres, hilang. Sekarang yang ketiga, kita set supaya wifi minta IP ke sini. Jadi itu ada IP DHCP client, IP naik ke atas, nah itu DHCP client. Ini wifi mintain IP, beres ya? Udah dapat IP, sekarang kita mau nipu si hotel supaya jaringan kita bisa masuk ke jaringannya hotel. Ini beda jaringan. Gimana caranya kita bisa masuk ke hotel, tapi hotel nggak perlu tahu bahwa ada jaringan baru di belakang kita. Terus ya, caranya kita bikin masker, pakai masker. Pakai masker artinya semua komputer yang mau masuk ke hotel, komputernya kita yang IP-nya 192.168, yang mau masuk ke hotel dikasih masker, diganti IP-nya jadi 10 sekian. Padahal IP kita kan 192.168. Pas keluar dari situ diganti IP-nya jadi 10. Caranya pakai masker. Masker itu di dunia ini namanya NAT, Network Address Translation. Jadi alat software yang buat mentranslate atau bahasa Indonesianya sih? Transit menerjemahkan address. Jadi addressnya diterjemahkan dari address 192.168 pas diterbangin ke wifi ke hotel dirubah jadi 10. Jadi hotelnya nggak tahu bahwa itu aslinya 192.168 dirubah jadi 10. Makanya kita bikin NAT ini. Pakai NAT. Kamuflase ya? Kamuflase. Oh, ini kan saya tinggal contohnya di belakang kantor. Kantor punya wifi. Ya punya server, punya wifi. Bagaimana caranya supaya aku bisa pindahin isi ini di servernya kantor gitu, nitip, bisa nggak? Isi itu maksudnya apa? Filenya saya bisa nitip di di servernya kantor. Itu mah cerita lain, bukan ini ya? Oh, nggak bisa. Bukan bisa, ada bukan ini. Kelasnya beda. Itu kita naruh file di server kantor kan? Iya. Kalau ini tadi urusannya jaringan sambungan. Oh, sambungan. Beda. Bisa, itu beda cerita aja. Ya, tergantung nanti server kantor punya fasilitas apa yang bisa kita tumpangi. Iya, kan dia orang kantor tuh. Iya. Jadi nggak masalah sebenarnya. Kalau orang kantornya nggak tahu kan lumayan. Nah, itu cerita lain. Cerita lain dari cerita nanti panjang Itu itu. cerita lain lagi. Ini udah beres dulu ya. Ini beres ya. Ini udah beres, jadi udah bisa nyambung. Nanti kita bisa ke internet semua. Oke, beres ya. Scanner itu udah beres. Berarti sekarang kondisinya kita sudah bisa mengakses internet kan dengan ini karena IP-nya sudah Jadi semua jaringan ini udah bisa nyambung ke internet. Oke, cuman kita punya satu masalah. Kita tuh maksudnya saya. apalagi nih lupa password. Ini router ini ganti IP. Oh, servernya. Server saya ganti IP. Karena saya ganti ini ya, ganti routernya kan ganti. Kita tebak berapakah IP-nya? Kita tebak berapakah IP-nya? Gue males nebak. Jadi saya harus benerin si komputer ini supaya kalau nanti diakses bener lagi. Tetap Oke. bisa akses server maksudnya kan gitu ya. Nah sekarang saya pengen DHCP kan Pak? Siapa? pakai DHCP, cuman kan 200, 254 kayaknya ya. kayaknya sih iya. Kayaknya sih ya. Cuman kan kita pakai cara yang lebih Manusiawi. Keren, ya. pandai lah daripada pakai cara perdukunan seperti itu ya. Oke, sorry. Ya, layar pindah. Masuk ke IP DHCP server. Oke. Di kita juga bisa tuh Enggak. itu aja. Cuma itu aja. Soalnya si server Ini mau ngatur ini ya. Nah, kalau kalau mau ada ke router sana. itu bisa aja server yang kemarin diajarin Om Andri jalan tuh di laptop masing-masing. Iya, bisa juga sih sebenarnya, tapi server masing-masing dulu.
Tapi ini kita memposisikan dia sebagai klien dulu kan? Ini klien. Iya. Jadi cuma server itu doang ya. Itu dulu. Jadi saya pengen tahu IP server saya berapa. Oke. Itu tadi masuk ke IP DHCP server, masuk ke list. Kiri list. Ya, naik kanan ya, klik. Nah, itu 251 kayaknya. Ini ya? Iya, itu yang ITTS aja Mana itu itu? 251. Oke. Saya udah dapat tadi, jadi salah. Bukunya ya. Salah. Jadi kita dapat 251. Masuk ke terminal. SSH spasi ono Double N ya? N-nya 2 geser enggak nempel Enggak pakai spasi. ono @ 192.168.200.251 enter. Yes, Y. Passwordnya sangat, oh yes, harus lengkap, yes, sorry. Oh. Dia komplain, yes, enter. Passwordnya sangat aman banget. Udah tahu kan lu? Awas tuh, salah nih kayaknya. Salah dia. 1.345. 6. 1.345. Oh, kirain sangat aman banget itu. Kena prank dia. Tidak ada. Oke. Sekarang kita akan merubah konfigurasi ininya ya, modelnya supaya bisa pindah IP address. Sudo spasi su enter. Passwordnya aman banget tadi. Oke, cd spasi /var/www/html/moodle DLE. enter. Oke, nano spasi config kayaknya .php kayaknya ya, benar ya, benar. Turun ke bawah, naikin ke atas, keluarin lagi. Itu yang ada tulisan, ubah lagi dikit, lagi terlalu ke bawah Pak. Yang ada bawah satu, bawah. Lagi. CFG. Ya, jadi sok kananin. Sampai mana? Itu ganti 100 diganti jadi 200. 200. Buang aja, delete aja lagi. Nah, 253 jadi 251. 25 1. 251. Tiganya buang. Oke, di save Ctrl X. Ctrl X ya? Ctrl X. Yes. Y. Enter. Udah gitu aja sih. Itu aja sih. Karena kita kan ganti IP. Jadi server kan agak bego ya. Kalau kita pemula sabar. Butuh waktu masih banyak. Ya asal, enggak, yang penting di sini bukan, jujur ya. Di sini yang penting bukan lu tahu perintah. Ya. Yang penting lu ngerti logika. Ceritanya. Iya. Perintah nanti nyari-nyari aja. Iya. Jujur saya juga belajarnya cuma ngerti logika doang. Ini kayaknya harus ini gitu. Nanti kita cari perintahnya seperti apa supaya seperti itu. Itu aja sih. Dia harus ngerti logika doang ya. Oke. Titik ini selesai. Kita save dulu. Kita masuk. Pamit dulu ya. YouTuber gitu deh. Ini juga tolong di save ininya, di save apa sih? Save ininya, di finish. Finish. Azamnya finish. Oh, Oh, nah. finish.